Manifesto 11 September. Telah kuhafal sejarah ini hingga di luar kepala. Saat mesin ketik tua, tulisan steno, dan mikrofon segi lima mengibarkan kabar di mana-mana. Sekali di udara, tetap di udara. Ketika Indonesia begitu mudah dipecah-pecah oleh penjajah, maka radio menyatukan kembali dan RRI menjadi panglima. Kabar buruk dari tentara Nika, propaganda dari Heiho dicernihkan kembali oleh RRI, Manifesto Kedaulatan Bangsa. Masih segar dalam ingatan kalbuku ketika Dwi Tunggal Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. RRI memekikkan ke segala penjuru dunia kepada seluruh putra-putri bangsa dimanapun berada hingga di pelosok desa. Manakala Surabaya hendak direbut Inggris, takbir Bung Tomo meledak di Cakrawala dan RRI membakar dan menyalakannya di udara di seantero Indonesia. Sesudah reformasi menaburkan badai kebebasan, ketika semua orang berhak bicara, limbah dan lucah digoreng satu belanga, manakala dunia diperkumuh oleh hoaks dan dusta, RRI hadir dengan kejujurannya, jernih seperti telaga. Di era milenial ini, ketika inovasi disrupsi berpacu di segala lini, lalu engkau bertanya, apa arti dan mana RRI itu bagi Ibu Pertiwi? Sembari menyeruput kopi, aku bicara padamu. RRI adalah lentera literasi. RRI adalah jembatan budaya. RRI adalah mimbar demokrasi. RRI merayakan kebinekaan dan menumbuhkan semua itu dalam akar persatuan dan kebersamaan. Hari ini, tanggal 11 September 2022, sesudah rasa syukur dan doa menyatu rasa, kupikirkan kembali salam merah putih ini sembari melangitkan cinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kusnas, Jogja, 11 September 2022. Kalamuna, menebar Islam rahmatan lil alamin.
Assalamualaikum. Kula manggilnya Pak napa Yai? Apa saja. Mas boleh kan orang Jogja kan. Biar ini. Ini bersama Pak Nasaruddin Ansori. Ansori. Saking Jogja. Betul. Beliau keseharian wonten kegiatan apa? Iya, saya orang independen. Jadi dari dulu cara saya bekerja itu tidak di struktur maupun dalam kantor, tidak di, saya selalu menyebutnya sikap dan perilaku independen gitulah. Sehingga cara saya berkarya itu yang terpenting memberikan sebuah kontribusi pemaknaan bagi cara berpikir, atau istilah kerennya itu mengawal mengawal akal sehat, gitulah kurang lebih. Mungkin sebelum ke arah pembahasan, jenengan Den pas di Tebu Ireng itu apa sih yang berkesan di Tebu Ireng selama jangka waktu 83 sampai 84 ini? Yeah. Saya akan mulai dari kenapa saya di Tebu Ireng. Karena tahun 83 bulan Agustus itu saya membaca puisi yang isi dari puisi itu melakukan kritik keras kepada Orde Baru, terutama kepada Pak Harto. Itu sangat keras, sehingga pada malam itu saya diturunkan oleh Koramil, Polsek, kayak gitu-gitulah, dan dianggap meresahkan masyarakat. Lalu itu situasi sangat chaos waktu itu, karena yang hadir lebih dari 5.000 orang di sebuah alun-alun di kota kecamatan Pleret namanya. Oh, bukan pas di Tebu Ireng, bukan? Bukan, jauh sebelum di Tebu Ireng ini. Oh, ya kira-kira kenapa kemudian saya kok di Tebu Ireng nantinya. Itu asal muasalnya itu karena saya kelas 2 aliyah di Jogja, aliyah negeri 2 di Jogja. Saat itu saya diundang oleh panitia kemerdekaan, lalu saya tampil dengan membaca puisi. Ada 3 puisi yang saya baca, judulnya Cakar-Cakar Garuda dan Tetes-Tetes Dendam, satu lagi saya lupa. Tapi pada saat Cakar-Cakar Garuda itulah kemudian, karena isinya mengkritik keras pemerintah Orde Baru dan terutama Pak Harto, maka di tengah-tengah itu saya di stop dan langsung diamankan dengan segala macam. Singkat cerita, saya diintegrasi level Korem Jogja, langsung diterbangkan ke Jakarta ke Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo waktu itu. Nah, disitulah nama saya kemudian menjadi sangat terkenal kan, karena orang yang membela saya pertama kali itu di Jogja ada 3 orang. Pertama MH Ainun Najib, Cak Nun. Yang kedua Artijo Alkostar, waktu itu beliau sebagai Direktur LBH Jogja. Kemudian ada wartawan Kompas, Plompong Joko Purnomo. Nah, bayangkan 83 itu era di mana Pak Harto itu mengeluarkan strategi atau kebijakan yang namanya Petrus kan, penembakan misterius itu. Jadi bisa dibayangkan. Maka Pak Artijo Alkostar itu mengatakan ini harus dibela dan harus dikawal terus dengan media. Maka diteleponlah Joko Purnomo atau Plompong Biro Jogja itu, Kompas Biro Jogja, sehingga nama saya sangat terkenal. Lalu setelah saya diterbangkan Jakarta, Pak Artijo Alkostar itu kirim surat kepada Direktur LBH Jakarta. Itu diterima oleh Abdurrahman Saleh yang nanti akan jadi Jaksa Agung. Yang kemudian pernah jadi Jaksa Agung itu. Kemudian ada Adnan Buyung Nasution, ada Mulya Lubis, ada Tuti Hutagalung dan sebagainya. Singkat cerita, dari situ supaya pengawalan terhadap proses istilahnya apa ya, kriminalisasi penyair atau apalah gitu, itu serius. Waktu itu yang terlibat Rendra, WS Rendra,
Mukhtar Lubis, tokoh-tokoh hebat, semua turun gunung. Sehingga saya yang belum umur 20 tahun itu menjadi sangat populer. Nah, Saat dari itu situ, masih belum iya, 20. belum kelas 2 aliyah, kelas berapa, umur berapa sih kan gitu. Nah, dari situ kemudian ada persoalan. Ini saya harus berada di mana, dijadikan rebutan antara Rendra pengen saya berada di Jakarta, Cak Nun pengen saya ada di Jogja. Sementara kami musyawarah keluarga, lalu ada Pak Kiai Yusuf Hasim itu tahu peristiwa saya, beliau akhirnya berkirim surat, saya tidak tahu dengan MH atau dengan siapa. Singkat cerita, saya ke sini itu diantar oleh MH, oleh Rendra, oleh tadi siapa namanya, Artijo Alkostar. Di sini dulu yang terima pertama kali saudara Sodri almarhumnya. Nah, terus Itu dari Inggih Santri atau Durian? kenapa? Yang terima tadi satunya. Yang apa itu? Yang nyambut Inggih. Iya, Sodri kan pengurus waktu itu pengurus ya, aja. ada pengurus lah. Setelah itu karena langsung diterima oleh Pak Yusuf Hasim, Pak Yusuf Hasim itu menempatkan saya di dalam. Saya selama berada di sini ada di dalam. Nah, ada beberapa peristiwa penting selama saya di sini. Saya diamanati oleh Pak Kiai Yusuf Hasim untuk membuat acara besar, simposium nasional tentang sastra dan teater. Lalu kita menggelar acara selama 3 hari. Kita ada workshop untuk pelatihan teater kepada santri, pelatihan sastra terhadap santri. Yang kita undang waktu itu ada Gus Dur termasuk, kemudian ada Ahmad Tohari, kemudian ada Cak Nun bersama Teater Dinasti. Seluruh kru Teater Dinasti itu yang sekarang menjadi apa namanya, Maiyah itu. Lumayan. Ya, itu semua pernah ke Tebuireng tahun 84. Teater nih, Bu. Ya, dan seterusnya. Jadi sejak saat itulah saya berkreasi, melatih teater itu seminggu sekali di sini. Seingat saya di selatan sini ada ruang dulu di mana gitu. Kita pernah melatih teater gitu. Lalu pernah kita pentaskan di TVRI Surabaya. Judulnya Kirdun kalau nggak salah. Kirdun. Seingat saya Kirdun. Lalu saya mulai produktif nulis di majalah Panji Masyarakat, di majalah Kiblat, belakangan di Amanah. Sejak itu setelah 1,5 tahun kalau nggak salah ya, saya ada di Tebuireng itu. Akhirnya saya ke Jogja bergabung dengan Teater Dinasti, rambut gondrong gitu kan. Tiap hari latihan teater, teriak-teriak dan macam-macam lah. Nah, kurang lebih itu, dan sempat pentas di beberapa tempat. Nggak lama, cuma setahun. Lalu saya ke Jakarta lah. Di Jakarta itulah kemudian sudah menjadi apa namanya, pewawancara di majalah Sastra Horizon, menjadi pewawancara di majalah Prisma, dan juga kontributor di majalah Pesan ya. Waktu itu LP3S kan menerbitkan majalah Pesan. Lalu muncul majalah Pesantren dari P3M dan seterusnya. Singkat cerita, tahun pertama saya di Jakarta sudah sangat sibuk. Karena pagi lebih banyak di LP3IS, ada beberapa penelitian juga yang saya lakukan. Lalu siang saya di LIPI, sore saya di Balai Budaya di majalah Prisma, majalah Horizon. Jadi pagi di LP3S di majalah Prisma, lalu siang ke LIPI atau ke ini, di situ saya sering nongkrong. Sore, lalu malam itu biasanya di Taman Ismail Marzuki. Bergabung dengan seniman kayak apa. Itu berarti kisaran umur 21. Ya, tahun 8 kan 5. di sini 85 saya masih di Jogja kan, 8 nih, terus 86 Jogja saya dulu baru iya, Jakarta. juga baru Jakarta.
Nah, tahun 87 itu saya menjadi keynote speaker di Temu Puisi Indonesia. Itu sastrawan muda seluruh Indonesia kumpul di Taman Ismail Marzuki. Ada 4 pembicara selama berapa hari itu. Salah satunya saya. Itu tahun 87 pertengahan. Nah, dari situlah saya mendapatkan tiket untuk keliling ASEAN. Karena World Culture. iya, bukan, bukan Third Southeast Asian Writers Conference. Itu temu sastra paling bergengsi untuk sastrawan muda di kalangan ASEAN. Dan di tempat itu saya ketemu orang seperti Sulaksi Faraksa, Dodley de Souza, Edwin Tumbo, dan begitu banyak tokoh-tokoh yang kalau boleh dikatakan Mukhtar Lubisnya atau HB Yasinnya negara-negara itu. Di Indonesia sendiri saya dengan Pak HB Yasin itu sangat dekat, sangat akrab. Kemudian dengan tokoh-tokoh yang melahirkan cakrawala berpikir saya menjadi berkembang pesat luar biasa karena bisa bayangkan saya bisa wawancara dengan Sujatmoko, bahkan saya bisa wawancara dengan Profesor Dr. Syed Hussein Al-Atas di Bukit Timah di Singapura. Itu untuk majalah Prisma, untuk majalah Horizon dan sebagainya. Saya hampir tiap hari juga bisa ketemu dengan Profesor Dr. Fuad Hasan, waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu dengan teman-teman seniman model apapun, termasuk dengan Abdul Hadi WM, dengan Sutarji, Taufik Ismail, dan semuanya. Itu yang membentuk saya, sehingga kemudian tahun tadi 87, selama 1 tahun saya mendapatkan tiket keliling ASEAN itu. Nah, setelah itu tahun 88 akhir saya ditugasi untuk keliling Indonesia. Itu ada satu program yang namanya Small Scale Entrepreneurship. Jadi saya diminta untuk melakukan riset tentang kewirausahaan kelas menengah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu kan modal yang besar bagi pengetahuan, pengalaman dan seterusnya dan seterusnya. Itu 89 lah. Nah, mulai 90 saya sudah mengakar lebih kuat karena sudah kenal dengan banyak tokoh. Lalu saya sudah mulai menulis artikel-artikel ilmiah, laporan-laporan penelitian, dan salah satu laporan khusus yang saya tulis di majalah Prisma, judulnya Desa Pengemis Karangreje, itu mendapatkan anugerah untuk tiket ke Prancis untuk sebuah diskusi besar di sana dengan Profesor Emil Salim dan sebagainya. Jadi saya merasa apa yang saya alami di Tebu Ireng tentu itu kan menempa, karena awal yang sangat serius dan diamanati. Ketika orang diamanati hal yang besar, saya merasa berhutang budi luar biasa kepada Pak Kiai Yusuf Hasyim. Akhirnya menginspirasi beliau juga. Saya yang mengantar bersama Mas Lukman Hakim yang Cahaya Sufi itu mengantarkan keaktoran Pak Kiai Yusuf Hasyim sebagai bintang film Wali Songo yang jadi Sunan Giri itu. Itu kami yang awal penuh gitu. Ya, di ini. Gini Pak, kan kalau kita lihat sekarang ya, dengan umur segitu, yang sepengetahuan saya itu banyak anak-anak yang masih belum berkarya, masih minim lah karyanya. Yeah. Nah, gimana sih biar kita bisa lebih semangat untuk terus berkarya? Baik, saya kalau ditanya saat ini jawabnya karena referensi saya sudah sangat banyak. Saya sudah melakukan riset sangat serius terhadap Hadratus Syekh misalnya, dan ketika saya menemukan membuat film dokumenter tentang Hadratus Syekh itu kan yang judulnya Jejak Juang Sang Rais Akbar, dan itu menjadi film yang sangat
punya legacy lah, karena itu dibiayai, diproduksi oleh Kemendikbud, oleh Dirjen Kebudayaan, oleh Direktur Sejarah, sehingga tidak mudah orang mendapatkan recognition, mendapatkan pengakuan untuk ini kalau tidak memenuhi kualifikasi yang sungguh-sungguh. Nah, di situ saya ketemu ada 5 modal besar kenapa Hadratus Syekh itu kemudian menjadi sang Rais Akbar. Pertama, saya mengkategorikan beliau sebagai sang penuntut ilmu, dan itu menginspirasi semua orang. Karena kalau hari ini misalnya Anda ketemu dengan orang yang kuliah di 3 kampus, pasti Anda mengatakan hebat, hebat sekali ya di UGM, di UNER, di ITB misalnya, hebat sekali. Padahal tahun itu Hadratus Syekh itu berguru itu belasan kampus gitulah, belasan kampus ternama, belasan pesantren besar. Ya salah satunya Mbah Khalil misalnya, Mbah Soleh aja ada 3, Mbah Soleh Langitan, Mbah Soleh ini sama Mbah Soleh Darat dan seterusnya. Itu yang guru-guru hebatnya. Lalu saya dengan riset itu menemukan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Hasyim itu, iya tadi pertanyaannya hari ini siapa orang yang sebegitu hebat, ingin maju, ingin mengembangkan diri, ingin mengembangkan ilmu, ingin bermanfaat sebagaimana yang dilakukan oleh Hadratus Syekh. Karena di dalam babak pertama film dokumenter yang saya bikin itu, saya menyebutkan sang penuntut ilmu. Dan itu sampai beliau cari, sampai di Mekah, sampai di mana-mana, gurunya luar biasa banyak. Itu satu. Yang kedua, Mbah Hadratus Syekh itu punya gelar sang pemberani. Apa artinya kita berilmu, tapi kalau kita nyalinya kecil, maka dibutuhkan nyali besar. Santri dimanapun berada, berguru pada Hadratus Syekh, ya kita harus punya nyali besar. Apa yang bisa kita lihat? Hadratus Syekh itu tahun 1899. Beliau bisa melanjutkan pesantren ayahandanya, bisa, Mbah As'ari itu bisa, tapi enggak. 1899 beliau memilih Tebu Ireng, di mana Cukir ini itu sarang 3, sarang maksiat, sarang preman, sarang pelacuran. Bayangkan, kalau hari ini siapa yang punya nyali dan sempat dibakar, sempat apa segala macam, itu tempaan yang harus dihadapi. Hari ini kita mungkin difitnah aja langsung, ya kan, dibully apa segala macam, orang enggak. Dan itu juga diwujudkan oleh putra-putra atau cucu-cucunya Mbah Hasyim. Saya melihat Mbah Wahid Hasyim itu ya fenomenal. Kalau kita melihat di film Sang Kiai misalnya, apa yang dilakukan oleh Pak Ut pada masa muda kan, ya kaya bapak nih kan gitu toh, ya kaya Mbah Hasyim gitu. Padahal Pak Ut kan masih, iya Pak Ut masih umur berapa itu? Sampai di kan kayak gitu. Nah itu. Itu ya 2. Terus kemudian karena sang penuntut ilmu, ilmunya sudah cukup dan dia punya nyali besar, maka dia akan mencapai yang ketiga, yaitu sang pemimpin. Nggak mungkin kalau nggak ada nyali kok kemudian menjadi pemimpin, kan nggak mungkin. Nggak ada ilmu, nggak ada nyali, nggak akan jadi pemimpin. Nah, Mbah Hasyim menjelaskan itu dalam kehidupannya. Jadi pemimpin dari sekian banyak ormas. Beliau mendirikan macam-macam lah, termasuk MAI, termasuk luar biasa gitu. Sangat inspiratif. Kita menyimak satu nama itu saja menurut saya udah lebih dari cukup untuk kita menjadi orang besar kan gitu. Nah, setelah jadi sang pemimpin, beliau mencapai berikutnya, yaitu sang pemersatu. Nggak mudah menjadi sang pemersatu itu. Sang pemersatu terakhir setelah menjadi sang penuntut ilmu, sang pemberani, sang pemimpin, sang pemersatu,
maka puncak capaian Mbah Hasyim itu apa? Sang Rais Akbar. Orang bisa jadi pemimpin, jadi pemersatu, tapi tidak sekali Mbah Hasyim, makanya Rais biasa, bukan Rais Akbar, ya kan? Itu nggak main-main, gelar itu kan hanya satu-satunya gelar Hadratus Syekh, ya. Tanpa alasan. Iya, gelar Hadratus Syekh maupun gelar Sang Rais Akbar itu melekat di dalam diri Mbah Hasyim itu. Itu sudah saya filmkan, judulnya Jejak Juang Sang Rais Akbar gitu. Nah, intinya apa? Atmosfer Tebu Ireng itu dengan tokoh-tokoh yang hebat, mata air yang sangat bening, sangat sanat keilmuan yang sangat cemerlang begini, kan mestinya orang yang jadi santri Tebu Ireng itu setidak-tidaknya kan mewarisi itu gitu loh. Tapi itu kenapa saya kemudian dalam berkarya ya serius gitu, sangat serius, karena malu saya rasanya kalau saya pernah nyantri di Tebu Ireng kok kemudian tidak menjadi apa-apa kan, malu itu, malu banget lah gitu. Nah disitulah orientasi saya di bidang kebudayaan, sehingga apa yang saya lakukan, track record yang saya ini kan adalah di bidang kebudayaan, dan alhamdulillah capaian kalau boleh dibilang ya, capaian dari rekam jejak itu saya sudah menapaki panggung-panggung yang relatif bergengsi lah. Misalnya tadi saya umur baru berapa, tahun 87 itu sudah menjadi keynote speaker di Third Southeast Asian Writers Conference. Itu tidak main-main, itu yang menghadirkan tokoh-tokoh berkelas semua lah. Kemudian setelah itu begitu banyak, tapi tahun 2013 itu saya merasa berada pada level yang sangat puncak, karena panggung yang saya tempati itu bernama World Culture Forum, dan saya bersama beberapa penerima Nobel, ada Profesor Amartya Sen, ada Profesor Farid Zakaria, ada Profesor Muhammad Yunus dan segala macam. Saya menjadi pembicara kunci yang diadakan oleh UNESCO itu. Nah itu kan itu tidak main-main gitu menurut saya, dan untuk melampaui ke situ kan susah. Dari Indonesia hanya ada, setahu saya hanya ada Mari Elka Pangestu, ada Gunawan Muhammad, kemudian ada siapa lagi? Ernawi Tular dan beberapa lagi yang lain lah gitu. Tapi itu panggung yang nggak cuman di Bali, saya juga menjadi keynote speaker di beberapa negara, termasuk di Frankfurt, kemudian di Santorini Yunani, di Istanbul dan sebagainya. Nah ini maksud saya begini, kenapa ini saya harus ceritakan, supaya santri Tebu Ireng itu ya setidaknya punya kelas lah. Ada yang jadi wapres, sekarang ada yang jadi presiden kayak Gus Dur kan gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tempat terbaik. Dalam puisi saya kan juga sudah saya tulis kan gitu. Mungkin nanti bisa dimainkan juga. Bisa nanti saya dan puisi itu juga beberapa kali saya bacakan di beberapa tempat gitu. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan karena waktunya juga. Saya tanggal 21 besok, 21 Oktober itu diundang oleh Badan Pangan Nasional. Ada 3 hari acara di Unibro Malang. Nah, saya didaulat pertama untuk menjadi ambasador. Brand ambassador. Ya, brand ambassador pangan dunia. Ya kan? Santri Tebu Ireng loh, bangga nggak? Ya kan? Ngomongin pangan. Ya kan? Nah itu lalu saya juga menjadi keynote speaker bersama Kepala Badan Pangan Nasional yang akan dihadiri oleh Pak Wapres, kemudian ada beberapa menteri dan seterusnya. Jadi tadi saya silaturahim ke Tebu Ireng ini kan untuk bernostalgia, karena saya pengen melihat kamar saya lagi yang dulu, dan tadi oleh Al-Mukarram Pak Kiai Kikin saya diantar oleh Bu Nyai juga di ini, bahkan saya bisa sholat
sangat khusyuk di tempat Mbah Hasim dulu sholat dan seterusnya gitu. Jadi saya membawa beberapa buku, membawa lukisan karena saya juga melukis, tapi saya juga membawa pohon tadi karena saya pengen hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alamin itu menyatu, mendarah daging pada santri-santri di Tebuireng juga. Ya mohon maaf, saya juga mendirikan pesantren sejak 20 tahun yang lalu di Jogja, namanya Pesan Tren Budaya Ilmu Giri atau Desa Kebangsaan. Di searching saja bisa di YouTube, di situ kira-kira apa yang saya lakukan, dan subhanallah sudah ada 7 disertasi mengenai apa yang saya kerjakan selama kurang lebih 20 tahun itu. Itu capaian akademik yang menurut saya fenomenal, karena kan banyak orang yang punya jabatan setinggi apapun selama beberapa periode tapi nggak menghasilkan skripsi, enggak, tesis enggak. Kalau tesis saya udah nggak dihitung jumlahnya. Disertasinya saja tentang saya itu ada 7. Disertasi pertama judulnya Ekosufism, bisa di searching langsung. Kedua, kepemimpinan lingkungan. Ketiga dan seterusnya, 3 dari luar negeri, 4 dari Indonesia. Itu artinya apa? Apa yang kita kerjakan sebagaimana yang dulu dikerjakan oleh Hadratus Syekh, yang dikerjakan oleh Mbah Wahid Hasim, Pak Yusuf Hasim, Gus Dur dan seterusnya, kan ada rekam jejaknya lah gitu, ada rekam kata, rekam pikir, rekam jejak. Saya juga menulis buku, saya juga memproduseri banyak film, termasuk filmnya Hadratus Syekh, filmnya Mbah Ki Ahmad Dahlan, filmnya Ki Hajar Dewantoro, filmnya Cokro Aminoto, film dokumenter itu semua saya yang menjadi produser dan sutradaranya. Belum lagi film sejarah Kementerian Agama saya juga yang memproduseri dan menyutradarainya. Jadi intinya santri-santri di Tebuireng, ayolah kita berkolaborasi, bersinergi untuk membangkitkan Indonesia yang gagah berani, NKRI yang hebat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu cukup? Cukup. Matur nuwun. Assalamualaikum.